Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi terbangnya si burung balang, lebihlah tinggi terbangnya si burung elang. Bapak ibu yang dah jawab salam, ambo doakan terompahnya hilang. Amin. Sungguhlah enak mancing di kolam, lebihlah enak mancing di kali. Ibu-ibu yang dah jawab salam, aku doakan suaminya nikah lagi. Amin. Daun salam, daun tomat dimasak dalam kuali. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita bernafas. Betul? Ibu-ibu masih bisa bernafas? Oleh karena itu Bapak Ibu, kita solat Isya berjamaah, kita solat tarawih berjamaah, itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi itu adalah salah satu wujud bahwasanya kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mungkin kita mengerjakan puasa Ramadan itu hanya sekedar ikut-ikutan. Nampak orang berpuasa, kita berpuasa. Nampak orang solat, kita solat. Kenapa berpuasa? Karena segan sama anak. Kenapa berpuasa? Karena segan dengan Pak RT. Ya, karena nanti nampak sama Pak RT segan. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi pada diri kita. Karena pada hakikatnya kita ini termasuk orang yang ikut-ikutan. Andai kata hari ini emak kita, ayah kita tidak beragama Islam, mungkin kita tak beragama Islam. Betul? Maka oleh karena itu Allah mengajak kita, Allah memanggil kita di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Kalau mulut kita bersyahadat, maka mata kita, telinga kita, seluruh anggota tubuh kita juga bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berharap kepada kita semua
hendaknya di Ramadan tahun ini kita mendapatkan Ramadan yang berkah. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika Ramadan berakhir, kita tetap sholat di masjid. Ketika Ramadan berakhir, kita tetap mau berinfak. Ketika Ramadan berakhir, kita tetap menjalin silaturahim. Lalu bagaimana kiat-kiat agar kita mendapatkan Ramadan yang berkah? Yang pertama yang harus kita lakukan yakninya adalah aqimus sholat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus aqimus sholat? Padahal ini Ramadan. Kenapa harus mendirikan sholat? Karena mohon maaf Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak hari ini orang-orang yang mengerjakan puasa tetapi tidak sholat. Betul? Banyak hari ini orang berpuasa tapi tidak sholat. Terbalik. Ya, kalau seandainya boleh memilih, lebih baik kita memilih sholat daripada puasa. Kalau seandainya harus memilih, maka oleh karena itu jangan sampai karena berpuasa kita tidak sholat. Jangan sampai kita bekerja kita tidak sholat. Sekarang banyak orang alasan, ya, papa, kenapa nak sholat di masjid? Ma, angin air mah. Hitam mau ya. Padahal kulitnya hitam ya. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita tinggalkan solat. Di saat kita mendengar suara azan dimanapun kita berada, terdengar oleh kita suara azan, hayya 'alas shalah, terdengar kita suara azan di saat kita sedang bekerja, istirahatlah kita sebentar dulu. Di saat kita sedang jualan, istirahatlah kita sebentar dulu. Jangan takut terhadap rezeki. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun yang lalu sudah tertulis. Kalau masukkan kayu itu Pak, kayu juga Pak. Ado je cara lagi orang kayu, ya. Tiba-tiba tanawa konetol dapat 1 miliar, ya. Ulun meko sawit lagi sebatang dituang 10 juta. Sawit adolo 1 batang. Kali na tu. Kalau kaya itu ada-ada saja cara Allah memberikan kaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Itu yang pertama. Ceramah kita tidak lama-lama Bu, karena di sini penyampaian santapan rohani 10 sampai 15 menit saja ya. Jadi tidak boleh lama-lama. Nanti marah Pak Pengurus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan? Yang kedua yang harus kita lakukan, Iqra'ul Quran. Membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang hadir malam hari ini sudah khatam berapa kali? 1 kali. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu, menamatkan Al-Quran itu bagus. Tetapi mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus ketika kita mentadaburi Al-Quran. Betapa banyak orang yang sudah khatam Al-Quran tetapi tidak mentadaburi Al-Quran. Tak usah kita panjang lebar, kita bahas tadaburi Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja kita lakukan, insya Allah hidup kita berkah. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Mau pasang jilbab, Bismillahirrahmanirrahim.
Mau pasang celana, pasang baju, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kalau kita menerapkan bismillahirrahmanirrahim saja di dalam kehidupan kita sehari-hari, InsyaAllah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini? Walaupun Ramadan berlalu, kita tetap mendapat berkahnya. Apa cara kita? Yakninya, perbanyaklah kita mengucapkan istighfar. Apa Bu? Istighfar. Ya, tidak istighfar ya, istighfar. Hendak mulai itu ya, tapi mengucapkan astaghfirullah, rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah. Astaghfirullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus melazimkan istighfar? Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, Nabi, Rasul, ya, sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi masih mau beristighfar. Itu Nabi, ya. Berapa kali Nabi beristighfar? 70 kali sehari semalam. Itu Nabi. Iko awak ndak Nabi. Rajin sembahyang ndak yo. Baca Quran malih lo istighfar. Doa, ya Allah, masukkan hamba ke surgamu. Ndak tahu malu. Ya. Sok-sok jadi hamba. Padahal lu tentu hamba lain, ya. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita yang hadir pada malam hari ini, kita ini adalah pendosa. Setiap hari kita berdosa. Pagi kita berdosa, siang kita berdosa, malam kita berdosa. Karena kita mengaku berdosalah kita hadir pada malam hari ini. Ya. Karena hakikatnya Bapak Ibu, kita semua ini berdosa, tidak ada yang bersih. Semua kita ini kotor, betul? Betul? Maka oleh karena itu jangan pernah sombong. Jadi Pak RT jangan sombong. Ya BT. Ya, jadi pengurus masjid jangan sombong. Ya, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, jangan sombong. Jadi ustadz jangan sombong. Ya, karena yang pertama masuk surga itu Pak Ustadz, yang pertama masuk neraka ustadz juga. Ya, jadi tidak boleh sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi min kibir. Tidak akan pernah masuk surga seseorang itu kalau terdapat kesombongan di hatinya walaupun sebesar biji zarah. Karena hakikatnya kita ini adalah kotor. Percaya atau tidak, tubuh kita ini kotor. Kita punya mata, mata kita ada kotorannya, betul? Apa namanya? Cirik mata, ya. Gigi kita kotor, ya. Telinga kita kotor. Seluruh anggota tubuh kita ini kotor. Maka jangan pernah kita sombong kepada manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan pernyataan dari pengurus harus 15 menit maksimal. Ini sudah masuk 14 menit ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini berkah dan bisa membawa kita nanti semuanya, semoga nanti kita semua masuk ke surganya Allah.
Semoga yang hadir pada malam hari ini yang belum pergi umroh, mudah-mudahan bulan depan pergi umroh. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah ada kaca yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Ko ado kato ambo yang salah, tolong jangan lapor dengan Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.